Tugas pikiran yang pertama adalah mencari ide-ide, gagasan atau ilmu. Bisa dari belajar di sekolah atau belajar dari ilmu pengetahuan umum. Bisa dari tontonan kita atau scrollan kita, pengaruh lingkungan kerja, lingkungan keluarga, pengaruh teman-teman kita, bacaan kita, kebiasaan kita seringnya melakukan apa. Begitu juga dengan perasaan-perasaan yang kita rasakan, adanya kesedihan atau kemarahan, trauma, nostalgia, norma-norma, etika yang berlaku di masyarakat. Hal-hal ini semua disebut dengan ide-ide atau gagasan atau ilmu. Dieksekusi oleh tubuh fisik kita, oleh indera kita atas perintah pikiran. Semua ide-ide atau ilmu-ilmu tersebut akan disimpan di pikiran bawah sadar. Tidak hanya diendapkan atau disimpan, tetapi ide-ide ini seperti menjadi bahan bakar bagi kinerja pikiran. Tugas pikiran yang kedua yaitu memutuskan masalah. Ketika manusia menghadapi masalah, maka dia akan mengamati masalah itu apa, menganalisa, menimbang-nimbang, lalu membuat sebuah keputusan sehingga ada sikap atau solusi terhadap masalah tersebut. Pikiran memutuskan berdasarkan ilmu-ilmu yang dimiliki. Maka ketika ilmu kita banyak bersumber dari kepositifan, kita akan memutuskan hal yang positif. Ketika ilmu kita banyak negatifnya, maka kita akan memutuskan hal yang negatif. Itulah sebabnya kenapa ada orang jahat, ada orang baik. Mereka sama-sama punya otak, punya jantung, punya pikiran, punya perasaan, punya kolbu, punya ilmu. Tetapi hasilnya berbeda karena ilmunya itu yang berbeda. Sekarang masuk ke tugas pikiran yang ketiga, yaitu pikiran akan menarik semua yang dipikirkan, termasuk kebutuhan dan keinginan yang dipikirkan dan dirasakan. Kalau bicara di kinerja yang ketiga ini, artinya kita bicara tentang gelombang listrik dan gelombang elektromagnetik yang dikeluarkan untuk bisa melakukan tugasnya ini. Otak manusia atau pikiran manusia akan mengeluarkan gelombang listrik dan jantung kita juga mengeluarkan gelombang elektromagnetik yang lebih besar range-nya daripada yang dikeluarkan oleh otak. Kedua gelombang ini akan membungkus manusia. Dan ini seperti sebuah getaran berfrekuensi, bervibrasi. Dan frekuensi akan mencari sinyal yang tepat sehingga bisa menarik semua yang dipikirkan. Ketika kita ingin punya peliharaan, tiba-tiba kita buka sosmed, isinya tentang hal-hal yang berkaitan dengan yang kita pikirkan tadi. Atau kita sedang membutuhkan uang, tiba-tiba ada yang order produk kita dengan jumlah besar. Bagaimanapun caranya, disadari atau tidak, apa yang kita pikirkan pasti akan ditarik oleh pikiran kita. Yang harus diperhatikan, kita menarik sesuatu berdasarkan ilmunya juga. Kalau kita tinggal di lingkungan yang banyak negatifnya, ilmu kitanya negatif, maka frekuensinya juga akan merendah. Sehingga pikiran kita akan menarik hal-hal yang frekuensinya sama di dalam ilmu yang sama. Mainnya jadinya di seputaran itu-itu aja. Beda sama orang yang punya ilmu yang lebih positif, tinggal di lingkungan yang positif, orang-orangnya positif, itu frekuensinya lebih tinggi daripada yang negatif. Maka ketika pikirannya menarik apa yang diinginkan dan dibutuhkan, itu akan menarik hal yang lebih besar, lebih positif, lebih worthy. Apa yang kita butuhkan berasal dari pikiran, dan apa yang kita inginkan berasal dari perasaan. Bila disertai emosi, maka akan lebih cepat lagi menariknya. Misalnya, ada orang yang merasa sakit hati karena merasa terzolimi, lalu dia mendoakan keburukan bagi orang yang
menyakitinya. Pikiran itu disertai oleh emosi yang besar akan langsung menarik sehingga doa itu menjadi terjadi pada orang tersebut. Maka yang harus diperhatikan adalah berhati-hati dalam berpikir karena itu akan menarik semuanya ke dalam kehidupan kita. Nah, dari kinerja pikiran tadi ada benang merahnya yang harus diperhatikan, yaitu ilmunya atau bahan bakar yang kita dapatkan dan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Setiap saat akan selalu dipakai dan menjadi dasar bagi kinerja pikiran sadar untuk melakukan tugasnya. Ide-ide yang kita kumpulkan tersebut bisa berupa hal yang positif, bisa berupa hal yang negatif. Khusus untuk ilmu-ilmu ini harus diperhatikan, karena semua ilmu yang masuk ke dalam tubuh kita akan menentukan karakter kita, perilaku kita, kebiasaan kita, keputusan-keputusan kita, dan hal-hal yang bisa kita tarik ke dalam kehidupan kita. Dan menentukan posisi kita di dalam kehidupan ini ada di mana. Apakah di yang positif atau di negatif? Apakah kita jadi orang baik atau orang jahat? Apakah kita menjadi orang yang sukses atau terpuruk?